Tadi sudah disampaikan bahwa Benny Bahtiar sekali lagi proses hukum yang sudah dilakukan bukan untuk mengincar jabatan begitu ya, tapi adalah untuk memastikan status hukumnya. Nah, kalau kita review dari awal begitu ya terkait dengan kasus ini, bulan Juni sudah dilakukan upaya hukum. Artinya memang ini sebelum bulan Juni sudah mulai mungkin Pak Benny merasa bahwa tampaknya perlu ada upaya untuk bisa memperjuangkan haknya. Bisa diceritakan Kang Aji, bagaimana sebetulnya awalnya hingga Pak Benny merasa bahwa harus ada upaya hukum gitu? Ya. Jadi begini, memang saya bisa sampaikan juga karena ini kan pengujian administratif PT UN itu kan, sehingga dalam hal ini harus ada dibuktikan bahwa kerugian yang nyata diterima. Kerugian, oke. Secara moral ataupun materi yang dialami. Nah, pada saat kemudian diterbitkannya SK pengangkatan terhadap Dr. Haji Emma Sumarna tersebut, itu kan tadi disampaikan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan alasan kepada pihak klien kami ini, apa yang menjadi alasan kemudian klien kami tidak dilantik. Padahal surat keputusan dari Kemendagri, rekomendasi dari KASN itu semua masih berlaku. Jadi Kang Aji sejak awal sudah ada surat rekomendasi dari KASN, dan kemudian juga surat keputusan dari Kemendagri. Dari kementerian. Artinya ini Negeri. sebetulnya sudah resmi, sudah ada mungkin surat rekomendasi dari pusat bahkan untuk menetapkan seorang Benny Bahtiar ini menjadi sekda. Sebetulnya seharusnya seperti itu. Betul, karena kan gini, ini kaitan dengan karena tadi pilkada serentak. Ya, pilkada serentak itu memang kaitan untuk penunjuk pemilihan kepala sekda ini itu harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ya, betul. Gitu mensyaratkan tambahan bahwa harus adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan itu sudah diperoleh. Malah mungkin dari sejak 20 September 2018 itu sudah diterima oleh klien kami. Namun demikian dalam perjalanannya itu tidak pernah ada realisasi atas pelaksanaan pelantikan tersebut. Sehingga pada saat Maret setelah kemudian Wali Kota Bandung itu mengangkat Dr. Haji Emma Sumarna selaku sekda, disitulah muncul kerugian dari pihak klien kami. Sehingga karena tidak adanya alasan pemberitahuan pun, kenapa alasan kemudian ini tidak dilantik, sementara secara prosedur administratif itu semua sudah terpenuhi. Pak Benny sendiri mungkin sempat ada pertemuan sebelumnya dengan Wali Kota Bandung ketika itu, dan kapan sebetulnya Pak Benny mendapatkan amanah untuk diminta menjadi seorang sekda Kota Bandung, Kang Aji? Sebetulnya kalau proses pada saat setelah adanya surat Kementerian Dalam Negeri itu sudah pernah juga beberapa kali pertemuan sebetulnya dengan Wali Kota Bandung ini. Malah sampai kemudian beliau sudah pernah menyampaikan amanah agar program-program yang sudah kemudian disiapkan ini, karena sebagaimana dengan tagline pada saat itu kan memang Bandung Juara kan tetap dilanjutkan kan dalam kepemimpinan Pak Ode saat ini. Itu sudah pernah disampaikan mereka kepada sudah pernah disampaikan bahwa agar program itu disampaikan, dan juga harapannya supaya betul-betul melaksanakan program tersebut. Gitu, itu sudah pernah disampaikan. Makanya klien kami pun termasuk juga kaget ketika kemudian pelantikan tersebut dilakukan kepada pihak lain dan kemudian tanpa ada juga pemberitahuan untuk alasan. Nah, atas dasar itu kemudian memang kami juga mengajukan surat keberatan pada saat itu kepada Wali Kota Bandung dan mempertanyakan juga alasan apa. Sempat ada jawaban? Nah, pada saat itu memang kami, karena dalam undang-undang pun juga diberikan kesempatan 10 hari, itu pun juga tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan Dan tidak ada juga respon, baik itu secara surat ataupun juga secara lisan. Sehingga pada saat itu setelah memang kami pandang bahwa tidak ada tanggapan apapun dari pihak pemerintah kota, sebagaimana ketentuan dari Perma nomor 6 tersebut, kita baru mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, baik. Ini saya ada satu informasi yang mengatakan bahwa Wali Kota Bandung menyebut putusan Majelis Hakim yang memenangkan Pak Benny ini dalam sidang gugatan sengketa jabatan sekda Kota Bandung dianggap cukup aneh begitu. Mengapa akhirnya Benny Bahtiar memenangkan proses hukum gugatan yang ada? Tanggapan dari Kang Aji seperti apa? Dalam hal ini saya tidak bisa menanggapi kalau memang beliau berstatement seperti itu, gitu kan. Tetapi yang pasti dalam hal ini, karena saya mengikuti proses persidangan dari sejak awal sampai dengan akhir, pengadilan dalam posisi ini sebagai lembaga mencari keadilan telah memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral dan juga telah memberikan semua kesempatan kepada para pihak itu kaitan dengan bukti surat ataupun saksi yang dipandang itu relevan dengan dalil-dalil yang perlu disampaikan. Sehingga kalaupun juga itu berbicara seperti itu, saya kira tentu pengadilan pun juga
tidak mungkin tidak mempertimbangkan kalaupun ada fakta-fakta maupun persidangan, apalagi memang yang paling memang perlu saya underline juga dalam putusan ini bahwa perubahan usulan nama dari kemudian klien kami kepada Dr. Haji Emma Sumarna ini itu tidak cukup alasan hukum, gitu kan. Terlebih memang itu dilakukan setelah adanya SK dari Kemendagri, gitu kan. Sehingga kalaupun memang itu mau dilakukan perubahan harusnya dicabut dulu SK Kemendagrinya, gitu kan. Kemudian baru itu kemudian bisa dilakukan. Terlebih memang tidak juga ada alasan yang memang bisa dijadikan secara objektif terhadap klien kami ini. Apakah misalnya klien kami punya catatan moral, misalkan, ataupun juga melanggar undang-undang, ataupun juga terlibat dengan tindak pidana korupsi, seumpama gitu misalnya. Itu kan tentu punya dasar yang lebih objektif. Tapi ini tidak ada alasan. Di dalam persidangan kemarin tidak pernah itu bisa dimunculkan adanya bukti ataupun juga alasan secara tersebut. Gitu pun ada mereka pernah sampaikan bahwa adanya penolakan dari ASN katanya gitu kan. Ternyata di fakta persidangan tidak pernah muncul juga. Gitu kan, fakta persidangan itu apakah memang ada penolakan tertulis ataukah ada masih tidak percaya, tidak pernah juga disampaikan, gitu kan. Berarti kita anggap bahwa itu kan memang sifatnya hanya argumentatif atau narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya kan. Gitu, karena dalam hal ini Majelis Hakim sudah memberikan sangat cukup keluasaan sebetulnya, kalaupun memang dipandang masih ada hal yang memang belum cukup disampaikan gitu. Kemudian Majelis Hakim apakah juga sempat mungkin mengeluarkan rencana untuk meminta kepada Wali Kota Bandung mencabut SK pengangkatan terhadap Bapak Emma? Apakah sempat ada juga seperti itu? Gini, secara tekstual kan memang putusan PT UN itu kan tidak mempunyai upaya mendesak sebetulnya, gitu kan. Tetapi dalam hal ini karena yang menjadi tergugat ini adalah pejabat publik, apalagi memang sudah nyata-nyata dalam keputusan pun juga disebutkan bahwa memerintahkan, mewajibkan pihak tergugat ini untuk kemudian mencabut SK tersebut. Tentu itu kan juga harus menjadi suatu konsekuensi bagi pemerintah kota ini untuk kemudian mencabut SK yang sudah kemudian dinyatakan batal, karena proses penerbitannya itu sudah kemudian dipandang memang secara prosedur dan substansif sudah memang cacat. Gitu. Baik. Apa upaya lain yang akan dilakukan oleh Beri Bahtiar dan juga tentunya dari tim kuasa hukum Kang Aji dan rekan-rekan setelah akhirnya sudah memenangkan gugatan di PT UN? Tetap bersama kami di Aja Syabar, kami akan segera kembali.